Shalom Sobat Muda yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi, yang di kesempatan kali ini spesial hadir di akhir pekan. Mutiara hari ini spesial for youth, untuk menemani akhir pekan saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Di Roasting Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa judul renungan pagi hari ini Di Roasting Tuhan? Terus terang, ini semua berangkat dari berita yang saya dapatkan pekan lalu mengenai seorang konten kreator, seorang komedian, tepatnya dark komedian, yang mengawali karirnya lewat jalur stand-up komedi Kompas TV. Saudara tentu tahu, ia adalah Coki Reza Pardede. Ia juga dikenal sebagai seorang aktor dan juga salah satu talent dari Majelis Lucu Indonesia. Coki Pardede ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dan ada informasi tambahan yang sedikit menambah geger berita itu, karena Coki Pardede menggunakan narkoba itu dengan cara yang tidak lazim. Netizen mengenal Coki Pardede sebagai seorang troublemaker, orang yang suka cari gara-gara atau masalah. Beberapa tahun yang lalu, ia sempat menimbulkan kehebohan dengan kasus babi kurmanya. Lantas apakah karena saya membahas mengenai Coki Pardede itu artinya kalau dihubungkan dengan judul renungan pagi hari ini, Coki Pardede di roasting oleh Tuhan? Dalam istilah stand-up komedi, roasting itu berarti melontarkan joke atau lawakan yang bertujuan untuk meledek. Di dalam sejarahnya sih mengkritik. Yang diledek atau yang dikritik ialah komika lain atau siapapun yang memang dijadikan sasaran roasting itu. Seringkali di dalam joke-nya, Coki Pardede terlihat seperti orang yang anti agama. Ia bahkan melabeli dirinya sebagai seorang agnostik. Yang kalau secara terminologi, agnostik adalah orang yang memiliki pandangan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan itu tidak dapat kita ketahui. Intinya agnostik itu meragukan keberadaan Tuhan. Mereka akan percaya kepada Tuhan jika ada yang dapat membuktikannya secara ilmiah. Saya pribadi akan berkata bahwa Coki Pardede adalah seorang influencer yang luar biasa. Di dalam karya dan komedinya, dia memberikan banyak pengaruh bagi orang-orang muda, termasuk pengaruh di dalam mengagungkan keyakinan agnostiknya. Dalam beberapa show stand-up komedi pun saya sering mendengar Coki Pardede menjadikan kisah-kisah Alkitab atau ayat-ayat firman Tuhan itu sebagai guyonan atau bahan lawakannya. Ini semakin memperkuat personanya sebagai seorang agnostik yang sepertinya anti akan agama. Kembali kepada konsep daripada roasting, yang artinya meledek seseorang dengan mencari fakta-fakta mengenai orang yang di roasting. Pekan lalu seolah-olah giliran Tuhan ngerosting Coki Pardede. Kalau biasanya Coki Pardede yang ngerosting Tuhan dengan mempergunakan ayat-ayat firman Tuhan dan kisah-kisah di Alkitab, saya yakin Tuhan tidak marah dengan Coki Pardede. Karena faktanya, ia menjadi seorang komedian yang banyak kali menjadi guest atau bintang tamu di channel-channel YouTube besar. Karirnya bagus, menanjak pesat. Tentu Tuhan sangat mengasihi Coki Pardede. Sampai akhirnya pekan lalu, Tuhan ngerosting Coki Pardede. Ketika ia tertangkap di kosannya sedang menikmati sabu dengan cara yang tidak biasa, ia digerebek oleh petugas dan tertangkap tangan dengan barang bukti sabu kurang dari 0,5 gram. Walaupun selama ini Coki Pardede menyembunyikan dengan rapi kehidupan pribadinya, rahasia gelap di dalam hidupnya, tidak sulit bagi Tuhan untuk mencari fakta tentang Coki Pardede. Tuhan tidak perlu search di Google
atau sosial media untuk mencari tahu tentang Coki Pardede? Karena Dia Maha Tahu, sehingga tidak sulit bagi Tuhan untuk ngerosting siapapun. Tuhan bisa membuka aib saudara dengan mudah dan menjadikan saudara bahan tertawaan oleh netizen. Semua orang kaget, termasuk saya pun kaget. Karena terus terang, saya penikmat komedi dari Majelis Lucu Indonesia. Saya juga mengagumi Coki Pardede. Pada saat ia ketahuan sebagai seorang pengguna narkoba, dari video penggerebekan, orang lantas menilai dia adalah seorang gay. Orang-orang di luar sana yang membenci dia pasti akan tertawa terbahak-bahak bahagia. Mungkin tidak sedikit yang sujud syukur dengan penangkapan dari Coki Pardede yang dianggap meresahkan kehidupan umat beragama. Saudaraku, ketika saudara melihat ada orang tersangkut kasus kriminal dan saudara berpikir bahwa orang itu akan dilaknat oleh Tuhan, orang itu akan binasa, orang itu akan mati di dalam dosa-dosanya. Di dalam ayat firman yang kita baca tadi, Tuhan memperingatkan kita, kamu tidak lebih baik daripada mereka, karena kalau kamu juga tidak bertobat, kamu akan mengalami nasib yang sama. Kesalehanmu tidak akan pernah bisa menyelamatkanmu. Itu konsep di dalam keyakinan saya sebagai orang Kristen. Saya diselamatkan ketika saya mengakui dosa dan pelanggaran saya kepada Tuhan dan meminta darah Tuhan Yesus Kristus itu membasuh kehidupan saya. Baru saya bisa diluputkan dari yang namanya kebinasaan kekal. Saya percaya Tuhan mengasihi Coki Pardede. Salah satu tanda orang tua mengasihi anaknya ialah dengan cara menghajar dan mendidik anaknya. Bersyukurlah ketika aibmu disingkapkan atau dibukakan oleh Tuhan. Karena itu artinya saudara diberikan kesempatan untuk membenahi diri selama saudara hidup. Bersyukur kalau aib perselingkuhan saudara dibukakan oleh Tuhan. Bersyukur kalau aib saudara adalah seorang pengguna narkoba membuat saudara ditangkap polisi. Itu artinya Tuhan memberikan saudara kesempatan untuk kembali belajar dan membenahi hidup saudara untuk menjadi lebih baik lagi. Daripada saudara pakai narkoba terus overdosis dan mati, tidak ada kesempatan bertobat atau memperbaiki diri. Jadi saudaraku, dari pelajaran roasting Tuhan terhadap Coki Pardede, kita bisa belajar di sini bahwa sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, sekreatif apapun kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mari kita belajar merendahkan hati di hadapannya dan menghormati Tuhan di dalam kekudusan kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Kau berbicara dan mengingatkan setiap kami, agar kami tidak berbahagia dengan kejatuhan dan pelanggaran orang lain. Tetapi kami belajar melihat diri kami sama. Kalau kami tidak bertobat, maka kami akan binasa di dalam dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami menyadari sebagai manusia, kami ini syarat dengan begitu banyak nafsu dan keinginan daging yang melekat di dalam anggota tubuh kami Tuhan, yang setiap saat merangsang dan menggoda kami untuk hidup di dalam dosa. Allah Roh Kudus, tolong pimpin setiap kami, agar kami boleh menyenangkan Tuhan lewat kekudusan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.